Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Balik lagi di channel gua Kebeb Motovlog. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the... Gimana kabar lu semua hari ini? Semoga selalu sehat, selalu dilancarkan rezekinya, dikabulkan doa-doanya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke guys, gue udah lama nih nggak ngevlog di perjalanan berangkat ke kantor. Jadi hari ini gue mau ngevlog pas berangkat, sekaligus gue mau nge-review, mau ngetes seberapa bagus sih GoPro Hero 4 Silver ini kalau di kondisi daylight. Karena kan tadi malam di video sebelumnya gue udah ngetes low lightnya, nah sekarang gue mau ngetes daylightnya. Sekaligus juga gue mau ngasih tahu kalau kamera ini tuh di tahun 2024 sekarang masih sangat-sangat worth to buy buat lo pada yang baru mau mulai konten, mau itu motovlog, mau itu daily vlog atau traveling gitu-gitulah, pokoknya yang butuh kamera yang ringkes, yang gak ribet, yang sekali pencet hidup langsung ngerekam, nggak berat gitu deh. Nah ini tuh worth banget dibanding sekarang kan banyak tuh keluar action cam baru dengan merek-merek macam-macam. Ada Brica, ada Akaso, ada apalagi ya, Kogan, pokoknya yang gitu-gitu deh, yang kamera-kamera action cam di bawah 2 jutaan. Nah ini walaupun kamera action cam tahun 2000 berapa nih ya, kalau nggak salah 2015 apa pokoknya udah tua deh, udah 10 tahun ini umurnya. Ini tuh masih worth banget dan kualitas gambarnya bukan nggak kalah lagi, tapi dibanding yang lain-lain itu jauh bagusan ini, lebih tajam, low lightnya lebih bagus, lebih smooth gitu. Cuman kurangnya nggak ada AIS saja, dia nggak ada electronic image stabilizer-nya. Nah jadi buat ini gue saran doang sih, tapi ya terserah lu mau beli yang mana, itu hak lu, itu uang lu, itu budget lu. Tapi gue hanya menyarankan belilah kalau misalnya menurut lu GoPro Hero 4 ini masih kemahalan, ada opsi lain yaitu GoPro Hero 3 Plus atau GoPro Hero 3 gitu, karena cukup banget dibanding lu beli kayak misalnya Brica Bipro tuh yang kalau lu buka IG tuh iklannya sering banget, yang ada AIS-nya, dia ada 2 model, ada yang AIS, ada yang wide. Gue tetap lebih megang ini sih. Ini juga lu bisa lihat sendiri hasil rekamannya siang hari. Ini gue pakai resolusinya cuman 1080. Jadi gue nggak pakai 2K atau 4K, gue nggak pakai. Gue pakai 1080 di 60 fps. Lo lihat sesmooth ini, daun-daunnya. Terus kalau dibandingin sama yang kamera-kamera itu ya jauh lah. Kalaupun ada yang di bawahnya GoPro ini, menurut gue sih ya iCam ya. Tapi iCam kan juga banyak juga tuh jenisnya. Kalaupun lo mau budget lo masih kurang, masih budget lo under 1 juta, atau misalnya budget gue cuman ini nih under 800, lo bisa pakai iCam gitu, iCam internasional yang sedikit lo modif, lo bikinin colokan buat mikrofon yang jack 3,5 mili buat ekstra mikrofon, terus lo ganti mungkin lensanya bisa pakai lensa GoPro atau lensa wide lainnya supaya hasilnya bisa hampir mendekati GoPro gitu untuk di siang hari ya. Tapi kalau untuk malam hari jauh, karena gue selalu membandingkan kamera-kamera action cam itu bukan dari kondisi daylight. Kalau kondisi pencahayaan cukup, semua kamera juga pasti bisa bagus lah. Nah gimana caranya itu kamera itu dilihat bagus apa enggak, ya itu dari kondisi low light. Kalau di kondisi low light dia bisa ngasilin video yang tajam, yang smooth, yang kontrasnya bagus, pokoknya yang gitu-gitu deh.
itu baru kamera bagus. Nah, gue belum tahu nih hasilnya kayak apa. Yang jelas kalau menurut gue sih, kalau ngeliat dari hasil tadi malam itu udah bagus banget ya. Berarti untuk siangnya jauh lebih bagus lah dibanding Hero 3 Plus gue. Jadi gue sangat tidak menyesal nih gue upgrade ke Hero 4 Silver dari Hero 3 Plus Black Edition. Terus gue juga mau ngasih tahu, ternyata tidak sesuai ekspektasi gue, dimana baterainya gue bakal mikir, wah ini baterainya karena dia ada LCD, terus FPS-nya lebih tinggi, otomatis dia capture gambarnya bakal lebih sering, baterainya jadi lebih cepat habis. Ternyata enggak guys. Jadi gue ngebandingin, tadi malam itu gue berangkat dari kantor sampai ke tempat si Rohmat itu, biasanya kalau jarak segitu tuh gue pakai Hero 3 Plus gue itu baterainya dari 3 bar itu sisa 2 bar udah mau deket ke 1 bar. Tapi pakai GoPro 4 Silver ini sampai di tempat Rohmat gue cek baterainya masih 3 bar, walaupun pasti udah mau turun ke 2 bar ya, tapi di luar ekspektasi lah. Ini tuh irit. Nah, beda sama yang Black Edition. Orang-orang pada bilang kalau yang Black Edition itu lebih boros dibanding Silver. Karena apa? Gue nggak tahu, mungkin karena kualitas gambarnya lebih, FPS-nya lebih tinggi atau gimana. Jadi dia lebih memakan daya buat baterainya. Jadi gue putusin kayaknya untuk kamera ini gue nggak perlu beli baterai cadangan dulu. Dengan 2 baterai yang dikasih sama seller kemarin, baterai ori itu udah cukup banget buat gua NR atau San Mori atau OTW kemana sekalipun lah, pokoknya buat gua ngevlog itu udah cukup banget. Tinggal gua cari aksesoris lain buat kamera ini, kayak gua mesti cari casing waterproof. Karena casing waterproof yang dikasih sama orangnya udah, ya namanya udah berumur ya, jadi udah nggak terlalu bagus. Yang bagian penutup lensanya itu udah baret-baret, jadi gue mau cari lagi dan harus gue modifikasi buat lubang jack mikrofonnya gitu. Pilihan gue ada 2, beli itu atau beli yang frame-nya doang, yang hitam itu, yang cuman frame keliling GoPro. Cuman kalau itu gue takutnya kayak apa ya, dia tuh kayak cuman ngunci sampingnya doang, takutnya ntar kena getaran atau kena angin dari depan, karena gue mungkin bawa motor ada rusuh, kameranya copot di jalan, kan nggak lucu. Tapi gue masih pikir-pikir lagi gue bakal pakai yang mana. Terus gue ya mau ngelengkapin lah sedikit lah, mungkin gue mau cari memory card cadangan lagi. Baterai sih udah nggak perlu. Terus lensa protektor, karena ya namanya kita di jalan, kita misal lagi speeding kan nggak tahu, mungkin ada kerikil dari motor depan yang pas banget kenanya di lensa, kan nggak lucu tuh kalau kayak gitu. Jadi gua mau cari lens protektor juga. Nah, cuman bedanya, ribetnya pas gua pakai 4 ini adalah karena dia baterainya itu masuk ke dari bawah, bukan backdoor dari belakang. Jadi karena kalau gue pakai casing yang yang aluminium ini, tiap gue ganti baterai gue harus nyopot kameranya dari casing aluminiumnya gitu. Beda sama yang 3 Plus. Kalau 3 Plus gue mau ganti baterai mah tinggal buka backdoor belakangnya aja. Ya ada plus minusnya lah, lebih ribet tapi lebih kualitas lebih bagus, nggak lebih sering ganti-ganti baterai gitu. Sama gue mau beli mikrofon yang kemarin gue bilang, yang cabang, buat supaya penonton gue bisa dengar gitu kalau misalnya gue lagi party call, lagi jalan malam, suara gue maupun suara teman-teman gue yang ada di intercom. Nanti pelan-pelan kita upgrade sedikit-sedikit ya kan, karena budgetnya juga pas-pasan ya, namanya YouTuber baru mulai ya kan. Insya Allah bisa jadi YouTuber, nggak usah gede-gede amat lah, yang penting cukup gitu. Buat upgrade motor, buat upgrade kamera, buat upgrade keluarga, supaya taraf hidupnya lebih baik lagi ya kan. Nah ini sekarang jalur gue berangkat tuh udah beda sama yang kemarin-kemarin. Kalau kemarin-kemarin gue berangkat tuh lewat
TB Simatupang. Sekarang gue lewat sini karena apa? Karena pertama lebih dekat, lebih nggak macet, walaupun ini jalan-jalan dalam ya. Dan ya menghindari lah, karena gue pakai knalpot kayak gini kan, daripada diberhentiin di tengah jalan kalau lewat jalan-jalan gede. Jadi gue lewat jalur dalam. Cuman kalau malam gue nggak lewat sini ya. Jadi baliknya gue nggak lewat sini, balik gue pasti lewat depan. Karena jalan ini cuma bisa diakses pakai motor. Kalau lo pakai mobil nggak bakal bisa. Ntar ada satu tembusan yang cuman muat motor gitu, nggak lewat. Mobil mah lo mau pakai wuling REV sekalipun nggak tembus itu, kecuali lo mau merelakan spion lo kanan kiri nyangkut di tembok. Gue agak galau sih tadi sebenarnya pas mau berangkat. Gue ngonten gak ya berangkatnya ya, karena hari ini hari Rabu, besok hari Kamis, tanggal merah. Pasti nanti malam ada nih yang keluar nih, ngajakin keluar ya kan. Tapi ya gue putusnya udahlah ngonten aja, nanti malam gue ngonten lagi. Jadi gue ada apa ya, tabungan video lah. Kalau misalnya gue nggak bisa ngonten, masih ada tabungan videonya. Nah cuman jadinya sekarang nih gue kalau ngonten masih tetap harus pakai helm full face gue. Gue nggak bisa pakai helm half face karena yang mikrofon helm half face itu gue copot. Nah ini yang gue bilang, cuman muat motor. Jadi jangan harap bisa naik mobil lewat sini. Nah jadi mikrofon yang di helm half face gue itu gue copot karena gue masang headset buat Maxto M2C gua. Jadi gua tinggal kalau ganti helm gua tinggal pindah-pindah modulnya doang. Dan gua masih bingung nih gua mau pasangin mikrofon apa. Mungkin gua bakal pasangin yang kayak mau gua beli itu. Jadi ntar mikrofon cabang itu ada di kedua helm gua gitu. Jadi gua mau konten pakai mana aja enak gitu, bebas tinggal pilih. Karena berasa banget guys kalau siang-siang gini pakai helm full face. Aduh, kayak di apa ya, kepala gue tuh rasanya kayak, lo tau gak yang di salon tuh yang kayak helm yang buat manasin rambut. Nah kayak gitu tuh rasanya tuh, yang kayak helm astronot. Wah untungnya ini gak terlalu terik ya panasnya ya, karena ini sekarang tuh jam 12:15. Matahari tuh udah di atas kepala. Untungnya ada berawan. Kalau kayak biasanya gue berangkat, nah kan baru dibilangin nih mulai dah terik. Itu gue sampai kantor biasanya baju gue lepek, baju lepek, rambut lepek karena keringetan. Ya tapi ya resiko lah emang kalau berangkat jam segini, pasti lawannya matahari. Cuman enaknya jalanan nggak terlalu macet, nggak bareng sama orang-orang berangkat kantor. Ini jalur gua dari tahun berapa ya? Dari tahun 2000. Dari gua SD ini jalur. Karena emang sekolah gua deket kantor sih. Sekolah gua tuh di daerah Pondok Labu, jadi ya gua pasti bakal ngawatin jalur ini gitu. Karena gua begitu waktu pindah ke kantor sini kayak wah gua nostalgia zaman gua TK sampai SMA tuh gua jalurnya sini terus. Jadi lu kayak ngelihat apa ya, kayak lu kadang kayak flashback pas lewat sini. Dulu nih gedung ini belum ada, belum selebar ini nih pertigaan ini masih kecil, tapi nggak semacet ini juga karena mobilnya nggak banyak. Oke lah guys, kayaknya sampai di sini dulu video gua kali ini. Gua udah mau nyampe di kantor. Terima kasih yang udah nonton, udah mau dengerin gua ngoceh ngalor ngidul, mau dengerin gua nge-review kamera gitu kan, mau komen. Jangan lupa juga nih subscribe channel gua. Kalau ada pertanyaan atau ada komentar, tulis aja di kolom komentar, nggak usah malu-malu. Karena komen itu gratis guys, nggak bayar. Nggak apa-apa kalau mau komen apa aja, mau nanya atau mau disanggah. Enggak bang, menurut gua nggak begitu, menurut gua begini, boleh. Jangan lupa juga like videonya karena like itu gratis. Share juga video gua ke teman-teman lu semua, ke sosmed lu semua, supaya semakin banyak yang nonton video gua, semakin banyak yang subscribe, bikin channel gua semakin berkembang, semakin maju. Jadi gua semakin semangat lagi bikin kontennya, sharing ilmunya, bagi-bagi pengalamannya sama lu semua. Oke?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video gua berikutnya. Dadah.